너 누구야? 너 여자라구나. 지금 뭐 하는 짓이야? 갱스트니크. 난 내 방식대로 너를. 이 방에 누가 한 명 더 있어요! 이게 무슨 짓을 한 줄 알아? 죄송해요. 홍주 사장님 어디 갔죠? Halo, selamat datang di Rawang Movie. Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita rubah ekor 9 yang terjebak di masa lalu. Bagaimana kelanjutannya? Berikut rangkumannya. Leon dan Muyong yang tiba-tiba ada di acara syuting film kebingungan dengan apa yang sedang mereka alami. Tapi mereka berdua terus melanjutkan pencarian Hong Jun. Situasi semakin membingungkan ketika tiba-tiba bintang utama wanitanya ternyata adalah Hong Jun. Tapi di sini Hong Jun sama sekali tidak mengenali mereka berdua. 뭐야? 아니 홍주 그게 아니라. 야 잠깐. Leon dan Muyong lalu melakukan adegan akting dengan Hong Jun. Tapi adegan mereka harus diulang beberapa kali, dikarenakan Leon terus berusaha mengajak Hong Jun ikut kembali bersamanya. 난 안 가. 진짜 미쳐버리겠네. 왜 계속 제 자리야? Leon melihat jika naskah film ini sama persis dengan percakapan masa lalunya bersama Hong Jun. Jadi sudah jelas dunia tempat mereka berada sekarang adalah buatan dari iblis Jang Sang-beum. Leon dan Muyong mencoba menghancurkan tempat tersebut agar dapat segera keluar dari sana. Tapi anehnya, di tempat itu Leon dan Muyong tidak bisa menggunakan kekuatan mereka sama sekali. Jadi pilihan terakhir sekarang mereka harus menemukan orang yang telah menulis naskah cerita tersebut. Sementara itu Taluipa sangat marah ketika mengetahui Leon pergi memasuki jalan terkutuk. Diketahui tempat itu adalah pertemuan antara alam manusia dan alam baka, di mana tempat itu adalah sarangnya para iblis yang berusia ribuan tahun. Bahkan para dewa saja tidak bisa memasuki tempat tersebut dengan mudah. Ditambah lagi musuh yang mereka hadapi adalah Jang Sang-beum, iblis yang bisa meniru apapun. Taluipa semakin marah ketika mengetahui Lirang mengikatkan tali benang sutra kepada Leon. Dia khawatir jika tali itu akan menjadi jembatan bagi para iblis memasuki alam manusia. Dan saat ini Lirang dalam bahaya. Di Myeonggak Lirang mendapatkan telepon yang dikiranya Shinju. Di mana Shinju menyuruh Lirang mengoleskan darahnya pada tali benang sutra. Tapi ternyata itu hanyalah jebakan, iblis Jang Sang-beum menirukan suara Shinju untuk memperdaya Lirang. Leon menemukan sutradara penulis naskah. Karena mengira jika dia adalah Jang Sang-beum, Leon pun lalu menghajarnya. Tapi pria itu berkata jika dia hanya disuruh oleh seseorang. Sementara itu Lirang mendengar suara Leon meminta bantuan sambil menjulurkan tangannya. Tapi lagi-lagi ternyata itu hanyalah tipuan belaka. Beberapa para iblis mulai memasuki ruangan tersebut. Muyong menemukan anak kecil sebelumnya yang sedang asik menyantap cemilan. Muyong yakin jika gadis kecil itu adalah jelmaan Jang Sang-beum. Karena ketika Hong Jun menghilang, saat itu dia juga sedang ngemil di sudut ruangan. Tapi ketika Muyong hendak menyerang, tiba-tiba gadis kecil tersebut berubah menjadi Hong Jun. Muyong ragu untuk menyerang Jang Sang-beum, dia takut jika nantinya akan melukai Hong Jun. Tiba-tiba Leon menusuk dari belakang dengan kayu duduri. Di mana kayu itu dipercaya dapat membunuh iblis. Tapi anehnya, kayu duduri yang dipegang Leon sama sekali tidak bisa melukai Jang Sang-beum sedikit pun. Tiba-tiba Leon dan Muyong kembali berpindah tempat. Kali ini mereka berada di zaman Gyeongseong. Leon bertanya kenapa duduri miliknya tidak bisa melukai Jang Sang-beum. Dia curiga jika Muyong pasti merahasiakan sesuatu. Tapi Leon untuk sementara tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena saat ini tujuan utama mereka adalah menyelamatkan Hong Jun. Tiba-tiba seorang pria bernama Kim Ju-han menemukan mereka. Dia lalu menyuruh anak buahnya menyerang mereka berdua.
Setelah mengamati perkelahian mereka, Kim Ju-han mengetahui teknik bertarung dan kelemahan Lee Yeon dan Mu-yong. Sehingga dia pun bisa mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Tapi lagi-lagi ternyata itu semua hanyalah acara syuting iklan belaka. 경성 시아버. Sementara itu Lirang seorang diri melawan para setan yang memasuki alam manusia. Para iblis menyuruh Lirang memotong tali benang sutra jika dia ingin selamat. Tapi Lirang tidak mau, karena jika tali itu dia lepaskan, maka selamanya Lee Yeon akan terjebak di jalan terkutuk. Dia lalu mengingat kenangannya bersama Lee Yeon saat kecil dulu. Di mana saat itu Lirang hidup seorang diri dan ditemukan oleh Lee Yeon. Lee Yeon tahu jika Lirang adalah adik tirinya. Jadi dia pun membawa dan merawat Lirang hingga besar. 내 손을 잡아주었던 그 손이 이연이랑. Sekarang Lee Yeon dan Mu-yong tiba-tiba mengikuti sebuah acara kuis. Tapi yang mengejutkan adalah, di sana Jang Sang-beum berpenampilan seperti Ho-yong, kakak Mu-yong yang dulu dibunuh oleh Lee Yeon. Mu-yong sangat marah, karena dia merasa jika ini semua adalah suatu penghinaan bagi mendiang kakaknya. Tapi Lee Yeon berusaha menenangkan Mu-yong. Dia berkata jika saat ini mereka harus menyelesaikan acara kuis ini, agar mereka bisa maju ke tahap selanjutnya untuk menemukan Hong Jun. Pemandu acara lalu memberikan sebuah pertanyaan kepada Lee Yeon. Kenapa dulu dia membunuh Ho-yong sahabatnya sendiri? Lee Yeon lalu menjawab jika itu semua dia lakukan untuk menyelamatkan Mu-yong. Lalu kita diperlihatkan zaman saat pembunuhan itu terjadi. Di mana saat itu terjadi pertarungan antar Dewa Gunung. Kala itu Ho-yong tanpa alasan yang jelas berniat untuk membunuh Mu-yong. Tapi Lee Yeon membantunya dan membunuh Ho-yeon. Tapi Mu-yong tidak menerima alasan Lee Yeon tersebut. Karena saat itu, Mu-yong melarang Lee Yeon membunuh kakaknya. Dia yakin waktu itu kakaknya pasti memiliki alasan melakukan hal tersebut. Lee Yeon lalu menyadari jika Jang Sang-beum sengaja ingin membuat mereka berdua bertengkar. Dia lalu menghampiri sebuah kamera dan berkata, jika iblis Jang Sang-beum sangat berambisi menjadi dewa gunung, namun dia tidak pernah berhasil. Ucapannya itu membuat pemandu kuis gemetar menahan amarah. Dia lalu menekan tombol remote mengganti saluran. Kembali kepada Lirang, saat ini dia telah menderita banyak luka akibat melawan para iblis. Namun tiba-tiba Yohe datang mengunjunginya. Para iblis menirukan suara Lirang menyuruh Yohe segera masuk. Tapi Lirang melarang dan menyuruh wanita itu segera pergi. Yohe sadar jika saat ini Lirang dalam bahaya. Dia lalu menerobos masuk dan mengeluarkan teriakan mautnya untuk mengusir iblis-iblis tersebut. Walaupun para iblis telah berhasil diusir, tapi Lirang lagi-lagi merasa memiliki hutang budi terhadap Yohe. Yohe yang mendengar ucapan Lirang pun lalu berkata jika kali ini Lirang harus bayar dengan sebuah ciuman. Walaupun awalnya malu-malu, tapi akhirnya mau juga. Balik lagi kepada Lee Yeon dan Mu-yong. Saat ini mereka berdua kembali dipindahkan ke tempat lain. Lee Yeon semakin curiga kepada Mu-yong jika temannya itu adalah dalang di balik kemunculan Jang Sang-beum. Tapi walaupun begitu, Lee Yeon memilih tetap berusaha mempercayai sahabat lamanya itu. Karena walau seperti apapun Mu Yeon membencinya, paling tidak pria itu masih sangat peduli dengan keselamatan Hong Jun. Mu-yong kemudian menemukan bekas cemilan yang dimakan Hong Jun sebelumnya. Mereka curiga jika Hong Jun sengaja meninggalkan tanda buat mereka, jadi Lee Yeon dan Mu-yong pun mengikuti tanda tersebut. Sementara itu Hong Jun yang asli sedang dirias sebagai seorang pengantin. Tapi tatapan wanita itu terlihat kosong. Hal itu disebabkan karena saat ini Hong Jun berada di bawah kendali Jang Sang-beum. Di sini juga terlihat wujud Jang Sang-beum yang sebenarnya. Hong Jun dibawa ke atas altar, dan di sana mereka berdua akan melangsungkan upacara pernikahan.
Leon dan Muyong menuju sebuah gerbang. Di sana mereka melihat jika waktu yang mereka miliki saat ini hanya tersisa 14 menit lagi. Leon dan Muyong lalu melewati pintu itu, dan di sana mereka berdua menemukan Hong Jun. Tapi Muyong tidak tahu jika saat ini Hong Jun ada di bawah kendali Jang Sang-beum. Kemudian Jang Sang-beum muncul. Dia lalu mengatakan jika Hong Jun telah menjadi pengantin Jang Sang-beum. Muyong yang tidak mau percaya dengan apa yang dikatakan Jang Sang-beum sangat marah. Dia maju menyerang pria itu, tapi Hong Jun menahannya. Ketika Leon mengeluarkan pedangnya untuk menyerang, Muyong hanya diam tak bergeming. Dia tidak sanggup menyerang karena tidak ingin melukai Hong Jun. Tapi Leon berkata jika ini adalah jalan satu-satunya untuk membunuh Jang Sang-beum dan membawa Hong Jun segera pergi dari sana. Sehingga akhirnya Muyong pun mengeluarkan pedangnya dan mereka berdua pun lalu maju menghadapi Hong Jun. Sebenarnya Muyong memiliki kesempatan menyerang Hong Jun. Tapi karena tidak mau melukai gadis yang dicintainya itu, Muyong pun menghentikan serangannya. Sehingga kesempatan itu digunakan Hong Jun menusuknya. Leon menahan pedang Hong Jun dan berusaha menyadarkan temannya itu. Tapi walaupun begitu, Hong Jun tidak terpengaruh sama sekali. Jang Sang-beum memerintahkan Hong Jun segera menghabisi Leon dan Muyong. Dalam keadaan sekarat, Muyong memberikan potongan sisir kenangan masa kecil mereka dulu. Leon kembali berusaha menyadarkan Hong Jun dengan memeluknya. Perlahan Hong Jun akhirnya mulai sadar, dan dia mengingat kenangan masa kecil mereka dulu. Hong Jun lalu mengambil pedangnya, dan melemparkannya tepat mengenai dada Jang Sang-beum. Jang Sang-beum tidak menduga sama sekali jika Hong Jun dapat lepas dari kendalinya. Di sisi lain Leon dan Muyong segera menggunakan kesempatan itu untuk segera menghabisi iblis tersebut. Kemudian Hong Jun menjemput Sun Wu dari dalam, lalu mereka berencana segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain Yohe pulang ke rumah dengan perasaan gembira setelah melakukan adegan ciuman dengan Lirang. Sementara itu Shinju bergegas kembali ke Myo Yeongak dengan menyewa becak. Tapi Shinju melihat jika sepatu yang dipakai si tukang becak adalah sepatunya dulu yang dirampok. Shinju pun lalu ingat jika si tukang becak adalah orang yang telah membiusnya dulu. Yang juga telah mengambil sepatu dan cincin kawinnya. Leon dan yang lainnya menemukan tali yang ditinggalkan Lirang. Dia lalu mengikuti tali itu untuk kembali ke alam manusia. Ketika mereka akan melewati sebuah pintu, Leon menyadari jika Muyong tidak ada di sana. Dia pun lalu memutuskan untuk mencari temannya tersebut. Sedangkan di sisi lain, Lirang terkejut melihat jika hanya Hong Jun dan Sun Wu yang kembali. Ternyata Muyong kembali mendatangi jasad Jang Sang-beum. Dia lalu menghancurkan tubuh iblis itu dengan menggunakan kayu duduri. Dan mengambil kristal inti kehidupan iblis tersebut. Dia dikagetkan dengan kemunculan Leon, yang akhirnya tahu jika Muyong adalah orang yang telah memanggil iblis Jang Sang-beum. Muyong pun lalu mengakui hal tersebut, karena dia membutuhkan kristal kehidupan Jang Sang-beum untuk mengobati lukanya. Muyong juga mengakui jika dirinya adalah pencuri bertopeng yang telah mencuri mutiara pelindung sungai kematian. Dia juga adalah orang yang telah berusaha membunuh Lirang sebelumnya. Leon sangat marah mendengar pengakuan Muyong tersebut. Dia mencoba menyerang, tapi saat ini kekuatan Muyong tiba-tiba telah meningkat. Ketika Muyong hendak membunuhnya, tiba-tiba Lirang datang membantu. Dia menggunakan bantuan kucing hitam untuk memasuki jalan kematian. Muyong lalu menceritakan takdir Lirang di masa depan. Dia berkata jika kurang dari 100 tahun lagi, tepatnya tahun 2020, Lirang akan meninggal demi melindungi kakaknya. Dia meninggal setelah seumur hidup diperalat oleh Leon. Di tempat lain, sepasang iblis rakun dikurung dalam tahanan oleh Jenderal Kato.
Yang belakangan ini banyak menangkap iblis Joseon untuk dijadikan bahan eksperimen dan mengirim mereka ke medan perang. Jenderal Kato memerintahkan ajudannya menambah para tahanan. Dia akan menggunakan prajurit Shinigami untuk mencari para iblis Joseon yang lain. Namun walaupun prajurit Shinigami bisa diandalkan, tapi mereka terkenal sangat sulit dikendalikan. Dan scene ini pun mengakhiri episode 7 kali ini. Tunggu kelanjutannya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya.